Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Masya Allah. Salam. Apa kabar Zara? Alhamdulillah baik. Apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah. Di studio apa kabar, sehat semuanya? Alhamdulillah. Kelihatan sehat-sehat. Masya Allah. Mas Bedu gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Zara, Mas Bedu mau ini nih Zara nih. Mau ini apaan? Mau itu. Apa itu? Mau ini, mau itu. Mau ini, mau itu, mau apa? Nih, Mas Bedu minta tolong Zara sama Cagus koreksi bacaan Al-Fatihah Bedu. Masya Allah, Cagus. Soalnya kan Bedu dengar kan ada keutamaan pada surat Al-Fatihah. Ya. Nah, takutnya nih Bedu tuh khawatir kalau selama ini bacaan Al-Fatihah Bedu tuh belum benar ternyata. Masya Allah. Iya, tolong dikoreksi ya. Iya, silakan. Ya duduk ya. Oh duduk, oke. Iya, awas jatuh. Nah. Iya. Ya, dengerin suara saya Cagus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mah bukan suara Mas Bedu. Gimana, bagus gak? Itu bagus, suara orangnya yang bagus. Ini rekaman. Ya, ini kalau ini, aduh saya deg-degan abis ini. Abrar nonton kok Mas Bedu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Bentar ya Cagus ya. Ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta alaihim. Wah, ada bunyi masuk. Aduh. Oh, Iril? Maaf ya. Terus. Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Silakan juri. Nggak usah pakai baca bisa. Bisa dong. Baca. Malah salah loh. Iya. Mendingan ngapalin aja. Fatihah Ngapalin aja. baca. Udah gede kok. Tapi nggak apa-apa. Udah cukup untuk imamin. Kunaon iya. Anaknya maksudnya. Banyak yang salah Agus ya? Kenapa? Tar dulu. Jangan sampai memutus pembicaraan. Agus terusin komentar Anda. Ini ya. Sok. Iya, bacaannya kalau dibilang fasih sih enggak, tapi cukup kalau untuk sholat sendiri gitu. Tapi kalau untuk jadi imam kurang. Iya. Kedengaran oleh Anda? Kurang, Bang. Kalau berani jadi imam Anda kurang. wajib terus belajar, Bang. Masya Allah. Jadi koreksinya tadi dengan apalin aja. Di shot ya, shotnya kurang. Shot. Iya. Kurang. Terus tadi amta. Iya, Amta. itu Iya, idhar. An'amta. An'am. Jelas. An'amta. Bukan amta. An'amta. Iya. Iya, an'amta. Ini gara-gara tadi keseripet bacanya tadi. Baca. Ya udah deh mah. Kita berdua mau belajar lagi deh mah biar lebih Harus belajar. biar bisa jadi imam. Jangan katakan aku terlambat. Mendingan terlambat daripada tidak sama sekali. Oke? Oke, Mah. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainnul qulub bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maud. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Judulnya Keutamaan surat Al-Fatihah. keutamaan surat Al-Fatihah. Ya Allah, seger kalau lihat ke sini. Masya Allah. Udah mah mukanya kinclong, masih muda, bajunya keren, pantesan bedu betah. Masya Allah. Agus, Cak Agus. Asror, Ajis, Amum, bagaimana pendapat Anda? Masya Apakah Mama salah menilai? Bersinar terang. 5. Alhamdulillah, melotot. Lampunya berapa watt itu? Baju kita matching, hampir sama. Baik, yang namanya Al-Fatihah ini disebut dengan Ummul Quran, induknya Al-Quran. Karena semua intisari daripada Al-Quran itu terkumpul di dalam surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ini disebut dengan Ummul Kitab, ibunya Al-Kitab. Disebut juga dengan Sab'ul Mathani, 7 yang diulang-ulang. Kenapa? Tiap sholat wajib baca Al-Fatihah. Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Makanya sebodoh-bodohnya orang dalam Islam, sholat mah tetap rukun sholat, satu diantaranya membaca Al-Fatihah. Makanya disebut dengan diulang-ulang. Kemudian juga disebut dengan surat sholat karena tiap sholat wajib dibaca Ummul Quran Al-Fatihah. Masya Allah, Al-Fatihah ini luar biasa. Surat yang pertama yang disimpan di dalam Al-Quran atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu yang namanya surat yang pertama turun surat Al-Alaq. Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kita semua tahu Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang melihara Al-Quran. Caranya bagaimana? Allah menurunkan Al-Quran buat kita, Allah yang memelihara, merawatnya. Di antaranya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala penghafal Al-Quran. Masya Allah. Ibu-ibu yang seger, Anda lihat ke sebelah sana, di kepala mereka semuanya Al-Quran. Yang namanya Al-Fatihah ini ada 2. Yang pertama doa ibadah, yang kedua doa daripada masalah kita. Yang disebut dengan doa ibadah, berdoa kepada Allah tanpa meminta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya, Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. segala puji bagi Allah yang menggenggam segenap alam. Ini doa ibadah. Hanya ibadah, tidak meminta. Hanya memuji kepada Allah tanpa meminta. Ini namanya doa ibadah. Kemudian ada yang disebut dengan doa masalah. Siapa yang hidup tidak punya masalah? Enggak ada. Semua punya masalah. Saya ambil contoh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Hanya kepada Allah lah hamba menyembah dan hanya kepadanya hamba meminta pertolongan. Ada permintaan nggak di sini? Ada, memohon pertolongan. Artinya ini adalah doa masalah kita. Rasulullah SAW mengatakan, Allah telah membagi sholat, maksudnya Al-Fatihah, ke dalam 2. Yang pertama untukku, kata Allah. Yang kedua untuk hambaku, termasuk kita yang hadir. Maksudnya apa? Ya ini dia. Doa ibadah, doa daripada masalah kita. Rasul pun mengajarkan kepada kita, kalau kalian membaca Al-Fatihah jangan tergesa-gesa. Jangan terburu-buru. Perlahan-lahan tapi pasti ada jeda. Kenapa? Setiap helaan napas, setiap ayat Allah pasti akan menjawab dari apa yang kita baca dalam surat Al-Fatihah. Iya. Gitu. Ya. Oke, nanti masih banyak lagi ya Maya. Insya Allah. Masih ada ihdinas siratal mustaqim. Ya. Dan seterusnya sampai selesai. Jadi kita baru membahas beberapa ayat tadi. Oke.
Oke, setelah ini jamaah jangan kemana-mana. Nanti kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Mohon dilanjutkan, Ma. Ya. Jadi Rasulullah sedang bersabda kalau kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah jangan terburu-buru. Ya, Ma. Nggak usah nyambung bacanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Nggak usah begitu. Tapi ada jeda. Bertahap perlahan-lahan. Kenapa? Setiap ayat yang kita baca ternyata Rasulullah SAW mengatakan Allah menjawab bacaan kita. Kita ambil contoh. Alhamdulillahirabbil alamin. Agus artinya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang menguasai alam semesta. Segala puji milik Allah yang menguasai alam semesta. Diam dulu, kita ambil napas. Pada saat itu Rasulullah mengatakan Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Masya Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Asrar artinya Yang maha pengasih dan maha penyayang. Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Kita napas. Allah menjawab, hambaku telah mengagungkan. Maliki Yaumiddin. Ajis artinya apa? Yang menguasai hari kiamat. Yang menguasai hari kiamat, hari pembalasan. Kita ambil napas tuh, jeda sebentar. Ya, Ma. Karena ayat ini ujungnya, satu ayat napas. Allah berfirman, hambaku telah menyanjungku. Kemudian, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, Kami mohon. Hanya kepadamu kami menyembah. hanya kepadamu lah aku minta pertolongan. Pertolongan. Kita napas ya tuh. Allah berfirman, ini urusan diriku dengan urusan hambaku. Aku memberi kepada siapa yang meminta. Artinya kalau tidak meminta maka dikasih. Iya. Aku memberi kepada siapa yang meminta. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Agus, apa artinya? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang engkau ridhoi. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan Orang yang diberikan siratal ladzina an'amta, yang jalan yang engkau berikan kenikmatan, ghairil maghdubi alaihim, di mana Bukan Bukan jalan orang-orang yang kau. bukan jalan bukan jalan engkau yang bukan jalan kepada engkau yang kepada orang yang engkau benci dan orang-orang yang tersesat. sesat. Oke. Jadi ketika kita membaca ini, Allah berfirman, ini urusan diriku dengan seluruh hambaku, dan aku wajib memberikan apapun doa-doa yang mereka pohonkan kepadaku. Makanya di sini dikatakan kita habis baca waladdallin, amin. Wahai seluruh hambaku, aku kabulkan segala yang kalian minta. Masya Allah. Makanya baca Al-Fatihah itu jangan. Perlahan-lahan, setiap ayat ada jeda karena Allah pasti menjawab kalimat-kalimat yang kita ucapkan. Kenapa dengan Al-Fatihah? Al-Fatihah ini merupakan rukun sholat. Kalau dalam sholat tidak membaca Al-Fatihah, atau maaf dalam tanda kutip, Al-Fatihahnya nggak sempurna dia baca, Rasul mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya. Kalau ada orang sholat tidak sempurna baca Al-Fatihatul kitab. Ya, Sementara punten dalam tanda kutip, saya tidak pernah nyindir. Tapi kan saya punya TV. Iya, Ma. Banyak kalau taraweh cuma 7 menit. Taraweh 10 menit. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Men. Nah itu gimana tuh, Mah? Beneran sok lamun taraweh. Oh, kemana? Di Iya. TV juga begitu. Kita ngikut Kalau yang muda seger lo kayak lu, nah kalau kayak nenek. cepet ya, Mah? Gebengek gue. Masya Allah. Saya tidak ngarang. Iya, Mah. Beneran. Yang aneh di kita, kalau taraweh nanya di masjid depan imamnya siapa? Oh asik cepet. Kalau dia mah Iya. ngos-ngosan Dicari yang cepet. Yang seger mah lupa dengan apa-apa.
Mana tumaninahnya? Ya Allah. Mana Al-Fatihahnya nggak sempurna? Karena Al-Fatihah rukun sholat, tumaninah rukun sholat. Allahu Akbar, sami Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Encok nenek mah. Jantung kumat semua, kumat ya mah. Iya mah bener. Tumaninahnya nggak ada. Iya. Al-Fatihah nggak sempurna. Rasul mengatakan la sholata lima lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya kalau dalam sholat tidak membaca Al-Fatihah atau tidak sempurna bacaan Al-Fatihah. Masya Allah. Makanya harusnya kayak tadi. Kemudian juga ternyata dikatakan surat Al-Fatihah ini bisa jadi ruqyah. Kita lihat dalam hadis. Suatu ketika rombongan umat Islam bersafar, berjalan keluar kota. Mereka kehabisan bekal, melewati kampung. Tolong dong, ada yang punya makanan bagi kita. Mereka nggak mau ngasih. Nggak mau dikasih. Ternyata satu orang nyusulin. Kalau kita mah, Pak, Bapak ada yang bisa ngeruqyah nggak? Pimpinan kami tuh disengat binatang yang mematikan, Ya Allah. bengkak, dia meriang. Adek-dek mencek urang Mamerinan, cek urang Bogor. Adek-dek teh gemeteran. Ah kita tah karena Menggigil, meriang. menggigil mah. Ada. Disamperin, di mana ketua? Di sono. Dibacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah aja mah. Lalu diusapkan dari yang bekas disengat kalajengkingnya. Ternyata dengan kudrat iradat daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak dan kekuasaan Allah, sembuh. Yang tadinya mereka nggak mau ngasih apa-apa, mereka ngasih seekor kambing. Masya Allah. Kata mereka, jangan mereka ngupahinya karena gara-gara kita bisa nyembuhin orang dengan surat Al-Fatihah. Ditemui dah Rasulullah SAW, ditanya, Rasul bilang ambil kambingnya. Artinya kalau ada orang ruqyah ngobatin orang dengan Al-Quran, dengan Al-Fatihah, boleh ngambil upahnya. Oh, boleh. Rasul bersabda, potong kambing dimasak, aku bagi sebagian. Ya. Artinya dibolehkan. Dibolehkan mah ya mah. Contoh, Iya mah. kalau kita tidak bisa baca doa, jangan lupa Al-Fatihah, doa yang surah mengayomi semua doa. Mewakili. Bacalah Al-Fatihah Masya oleh kita. Anak bandel, anak nakal, suami rada-rada kesono miringnya. Misalnya, kan walaupun udah punya bening, yang bening mah di rumah. Iya. Rumput tetangga berasa lebih hijau. Ember. Katanya gitu sih mah. Banyak baca Al-Fatihah. Lu pada senyum, ada yang suaminya melenceng. Mana? Jadi perbanyak baca Al-Fatihah. Mau sekali, 3 kali, 10 kali, 100 kali, makin banyak. Baik. Kita punya penyakit baca Al-Fatihah. Iya mah. Pengen anak-anak, suami, keluarga, bagai semuanya baca Al-Fatihah. Perbanyak Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baiklah kalau begitu Mama, nanti kita lanjutkan kembali ya. Nah jamaah, sambil Anda menyaksikan pesan-pesan yang mau lewat berikut ini, boleh nih diperbanyak baca Al-Fatihah. Setelah itu langsung kita simak jawaban dari Mama atas pertanyaan Anda yang sudah masuk di Instagram @rumahmamadede_TV1. Yang ada di studio, ibu-ibu boleh ya siapkan pertanyaan juga. Tetaplah di sini ya bersama kami di rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu jamaah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Masya Allah, keutamaan dari surat Al-Fatihah. Nah sebelumnya Mas Zara mau nanya, benar nggak sih ada yang bilang katanya Al-Fatihah itu juga bisa dijadikan sedekah? Maksudnya? Kirimkan Al-Fatihah untuk almarhum, Ya. almarhumah, Ya. untuk pemimpin gitu-gitu bagaimana Mas? Ya, Dihadiahi. itu artinya sedekah kita dengan membacakan surat Al-Fatihah atau bacaan ayat-ayat Quran yang lain, niatkan buat siapa? Insya Allah sampai Masya doa dari anak soleh. Amin, ya Rabbal Alamin. Iya, Silakan baik. Mas Beda. Kita juga akan sampaikan kesempatan ini kepada jamaah yang ada di studio untuk bertanya kepada Mama ya, Ma. Sok. Sebelum kita ke Instagram. Ada yang mau bertanya sebelah sini? Ada, ya boleh silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dona, Mbak. Dona. Ya. Lagi Dona, gitu ada iklan. Dona, kalau ujungnya pakai T. Donat, Mah. Donat ya donat. Iya. Galau nih, Mah. Saya Ada ada apa, mau Dona, tanya. tanpa T? Iya. Mah, keutamaan untuk Al-Fatihah itu kan biasanya untuk zikir ya, Mah ya. Iya. Nah, kalau misalkan zikir kita itu yang diutamakan selain daripada keluarga kita kan akan membacakannya untuk
yang pendahulunya, maksudnya dari almarhum kita gitu ya. Apakah memang kita akan membacakannya setiap hari? Itu apakah lebih baik atau misalkan pada saat kita ingat aja atau gimana untuk Al-Fatihah itu? Lebih baik yang mana ya Mah ya untuk Al-Fatihah ini ya? Wahai Dona, kalau Dona ada yang ngasih hadiah lebih sering, lebih enak atau jam minggu sekali, mau mana Dona? Lebih sering ya. Nah iyalah, jawaban tetap Anda jawab. Lebih banyak kita baca Al-Fatihah buat yang meninggal, lebih sering, lebih menyenangkan buat mereka. Oke Dona, tanpa teh. Oke. Dan Mah, kalau misalkan Al-Fatihah ini untuk sehari-harinya kita bagusnya itu bagaimana yang harus kita lakukan? Oke. Setiap helaan napas kita banyak berzikir. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ar-Ra'd 28. Orang yang benar beriman kepada Allah, hatinya tenang dan tentram dengan zikir kepada Allah. Ketahui oleh kalian, zikir kepada Allah, hati kalian pasti tenang dan tentram. Zikir, ingat kepada Allah, di antaranya dengan kalimat-kalimat thayyibah. Masya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Di antaranya dengan Al-Fatihah. Dona nanya, kapan? Pagi, siang, sore, malam, kalau perlu setiap helaan napas bacakan Al-Fatihah. Ini doa ibadah kita, doa masalah kita. Dengan kita membaca Ummul Quran, surat Al-Fatihah, karena kita yakin musibah dari Allah dan kembali kepada Allah, lebih tenang menghadapinya daripada kita tidak membaca Al-Fatihah. Berapa banyak terserah kita, makin banyak makin baik daripada kita ngarumpi ngomongin orang hayuh aja ngebalesin orang. Kapan dapat pahalanya? Kapan baca Al-Fatihahnya? Lebih banyak, lebih baik dalam setiap helaan napas, itulah yang terbaik buat kita. Oke Dona? Oke. Iya, terima kasih banyak. Mah. Kembali banyak. Bisa surat Al-Fatihah bisa digunakan untuk bisa mencari jodoh juga ya Mah? Nah, sekarang begini. So- Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah. Hanya kepada Engkau ya Allah aku minta tolong. Kita bisa ibadah, bisa ngaji kayak begini tanpa pertolongan Allah nggak akan terjadi. Enggak akan. Jadi ini karena pertolongan Allah, kita bersyukur kepada Allah. Makanya semakin banyak membaca itu semakin baik buat kita. Tuh Mbak Dona. Iya. Kembali. Aku ketawa aja deh Mas Bedu. Baru jadi kayak teng-teng ke sana dulu. Iya Tadi makanya. kan Mama tanya tuh. Pindah sini. Iya Mah, maksudnya kan ini teh Pak Dona ini kebetulan bukan kebetulan ya. Memang sudah terboga suami gitu. Makanya bisa pengen cari jodoh Kok lagi. tahu aja lu? Kok tahu Nanya. sih? Oh Mas Bedu. Tadi nanya, Mah. Waduh. Halo Mbak Anggi. Oh, Bukan cuma Mbak Dona, ada lagi Mbak juga. Tuh tahu. kok tahu sih Mas Bedu? Wow. Makanya Baik. bisa digunakan kan untuk mencari jodoh gitu loh. Sangat memperdalam ya. Anak nakal, suami selingkuh, buat cari jodoh, minta kepada Allah dengan membaca surat Al-Fatihah. Masya Allah. Kembali kepada niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Begitu. Baik. Dari Mamah nih Mbak Dona. Semangat banget loh. Iya Sini, pindah. sangat banget. Pak. Baru kali ini sampai ke historinya jamaah Mas Bedu tahu ya? Kan jadi budaya ceramah dong. Kalau itu kan jadi budaya ceramah dong Jangan Mbak Dona. nama. Yang deket Dona. Jangan. Saya dari lirik mulut. Diamankan Mas Bedu. Tenang Mbak Anggi di rumah ya. Ya, apa sih pertanyaannya? Instagram dari udah banyak banget nih Mak, dipilih dulu ya. Alif Firmansyah nih Mak. Oke. Saya 5. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam Alif. Jalan nih Mah. Ada apa Liv? Saya selalu mengirimkan surat Al-Fatihah untuk anak-anak saya yang di pesantren. Ya. Karena saya ingin anak-anak saya diberikan jalan yang lurus oleh Allah. Boleh kan Mah ya kirim Al-Fatihah untuk yang masih hidup Mah? Boleh, Ya, kan? boleh dan sangat boleh siapapun melakukannya untuk kebutuhan apapun di masalah kita. Masya Allah. Karena yang kedua doa dari masalah kita. Biar anak lulus ujian. Karena banyak yang ujian nggak lulus. Ah, iya Mah. Biar anak betah di pesantren, nggak sedikit. Yang di pesantren pada kabur, Iya, nggak Mah. betah. Biar selesai masalah kita, masalah pengajian, masalah hutang, masalah bikin rumah, masalah jodoh, masalah orang tua, masalah mertua. Semua kita minta pertolongan kepada Allah dengan banyak membaca Al-Fatihah. Karena dia Ummul Quran, Ummul Kitab. Karena yang namanya Al-Fatihah induk segala isi Al-Quran.
Jadi intisarinya dalam surat Al-Fatihah. Semua isi Al-Quran terangkum dalam Al-Fatihah itu mungkin ya, Mah. Intisarinya ya, Mah. Saripatinya. Saripatinya. Masya Allah. Mah, berarti Al-Fatihah ini bisa dijadikan pengobat ya, Mah ya? Betul. Wah, Mas Bedu. Obat segala penyakit. Obat segala penyakit. Mas Bedu juga ada yang mau disampaikan nggak nih? Ini buat dia. Juga mau mempersilakan teman Bedu ini, Mah. So. Mohon izin waktunya Ya. untuk teman Bedu memberikan informasi tentang Kalau bening aja teman bedu. Ada teman bedu yang mana? Ada juga yang butek, Mah. Masya Allah. Berarti mata lu normal. Iya. Silakan Mas Bedu. Jadi kalau yang ini mau berbagi-bagi informasi kesehatan. Ya. Izin ya, Mah ya? Mangga. Sebentar. Ya baik, jamaah yang di rumah jangan kemana-mana dulu karena sesaat lagi bakal ada Mbak Lula Kamal yang mau berbagi informasi kesehatan untuk kita semua bersama suplemen sendi Well Move. Silakan Mbak Lula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembar nih. Kembar. Sama Kyukat. Sama Kyukat. Iya, Mas Bedu, Mama, Ipa, Nabawi. Izin ya, mau ngasih informasi. Ku izinkan. Karena kan semenjak di rumah terus tuh banyak yang nelfon, Mah. Katanya gini, perasaan kerasa semua, yang sakit pinggang lah, yang nyeri sendi, semua kerasa. Tapi ini biar diingetin aja buat kita semua nih yang umurnya udah agak banyak, di atas 40. Kita nih kalau ngomongin pandemi corona, kita termasuk yang resikonya lebih tinggi nih, Ma, dibanding sama Ipa, sama Bedu yang masih pada muda-muda. Amin. Amin. Makanya jadinya kalau kita di rumah aja ya udah bener, tapi bukan berarti nggak bergerak, nggak beraktivitas, nggak begitu. Kuncinya masih sama, tetap harus beraktivitas, tetap harus berolahraga, jaga daya tahan tubuh. Nah, tambahannya minum Well Move. Well Move merupakan suplemen sendi yang bekerja memperbaiki dan melumasi tulang rawan sendi sehingga sendinya jadi lentur dan mudah untuk digerakkan. Well Move ini kualitasnya terjamin, diproduksi dengan teknologi tinggi dengan bahan baku yang diimpor dari Amerika, Eropa, dan Jepang ya. Nah, kemudian Well Move ini bahan bakunya alami, dibuat dari tulang rawan ikan laut sehingga aman untuk dikonsumsi secara rutin dalam jangka waktu panjang. Well Move ini dilengkapi dengan vitamin C dan zinc yang sangat berperan dalam menjaga daya tahan tubuh. Tapi perhatikan aturan pakainya. Minum Well Move-nya supaya hasilnya maksimal, minumnya 3 kali sehari 1 kaplet. Kalau bicara halal, Well Move terjamin halalnya karena sudah mendapatkan sertifikat halal. Bahkan merupakan satu-satunya suplemen sendi yang mendapatkan halal award yang diselenggarakan oleh MUI. Jadi rahasia sendi sehat nggak harus mahal, tapi harus terjamin kualitas dan keamanannya. Seperti ini, satu amplop harganya cuma 20 ribuan. Kalau yang lain cek aja sendiri. Kalau ada suplemen sendi yang harganya terjangkau ya, jelas halalnya dan terbukti ya berkhasiat, memang kita masih mau beli suplemen sendi yang udah mahal, nggak jelas lagi halalnya. Mau ibu-ibu? Tentu tidak ya, yang mahal mah jelas ngambil untungnya kebanyakan. Kalau mau cari Well Move, bisa ke minimarket, ke toko obat, atau ke apotek yang deket aja sama rumah. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Ya, boleh nih, Mas Bedu lanjutin lagi. Lanjut lagi boleh, kita kasih kesempatan lagi jamaah yang mau bertanya, silakan. Ada. Silahkan. Mangga berdiri. Iya, mangga berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Ros. Kak Kak Rus. Kak Rus, Ini Kak Upin, Ros, ini jangan Upin. galak-galak sama Upin-Ipin, kesian. Rambutnya kan tumbuh-tumbuh tuh kalau ada kakaknya galak tuh. Enggak galak kok, Mah. Iya. Dari pasar wisata halal. Iya. Galau nih, Mah. Ada apa, Iya, Kak Kak Ros? Ros. Gini, Mah. Tadi Mama mengatakan bahwa rukun di dalam sholat Betul. yang galau ini, Mah. Selama ini kan kita ucapannya itu, kita kan udah sholat dari kecil gitu kan ya. Nah, ucapannya itu kan tidak benar. Saya terutama ya. Ya. Nah, itu belum benar-benar fasih. Untuk mengucapkan Al-Fatihah. Nah, kira-kira gimana, Ma? Nih galau ini diterima nggak ya sholat saya yang lama-lama gitu loh, Ma? Oke. Terima kasih, Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pemirsa, pertanyaannya. ini dah Kak Ros. Kak Ros. Kakaknya Upin dan Ipin. Kok nggak dibawa Upin-Ipinnya, Mah? Nggak tahu. Tuh, atau. Upin Ipin sekarang udah STM ya. Udah Udah ya, Ma? lagi terlatih Al-Fatihah. Al-Fatihah siapa?
Jadi Allah berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Yang namanya tartil itu Kak Rus, artinya bacaannya benar, mahrojnya benar, tajwidnya benar. Makanya tadi dikoreksi sama Agus, idharnya nggak jelas tadi. Jadi begitu. Kenapa tidak hari gini gitu belajar, panggil guru ke rumah, atau kalian pergilah ke taklim di mana, atau sekarang YouTube banyak sekali. Tapi yang penting belajar itu wajib ada gurunya. Kalau tidak ada gurunya setan, merasa gue paling benar. Bahkan sekarang saya banyak melihat Rus yang namanya emak-emak seumur begini belajar dari anaknya. Dari anaknya. Karena anaknya dimasukin ke sekolah-sekolah Islam. Anaknya pinter doa, pinter tajwid, pinter baca Al-Quran. Kemudian emaknya diajarkan. Ini alhamdulillah. Mudah-mudahan diterima. Terus nanya, apakah yang lalu diterima? Karena itulah kemampuan Anda. Insya Allah diterima. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Terus lihat. Di sini, ke sini, otak kecil. Memori semua yang kita alami di sini. Mata manusia ke depan, ya kan Rus? Nggak kayak ayam, nggak kayak ikan, tapi ke depan. Apa maksudnya kata Allah? Dari bentuk tubuh kita saja yang lalu sudahlah berlalu. Kalau pengen maju, song-song ya masa yang akan datang. Belajar, belajar dan belajar, mumpung masih hidup. Kita beralih ya, Mah. So. Ini mewakili pertanyaan Instagram nih. Dari Hidayatur Rohmah 96. Hidayatur Rohmah 96. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di surat Al-Fatihah ayat ke-7 siapakah yang dimaksud dengan golongan yang sesat, Mah? Mohon penjelasannya, Mah. Golongan orang yang tidak mau mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul. Bala man kasaba sayyi'atan wa hatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun narihum fiha khalidun. Al-Baqarah 81. Tidak seperti itu. Bahkan mereka sudah berlumuran dengan dosa, tempatnya neraka jahanam, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itu orang yang sesat. Ya, Mah. Iya. Jangan sampai kita salah satunya ya, jamaah ya. Ya, kalau di situ kan dari ayat yang pertanyaan tadi ya. Iya. Kan sebelumnya kan tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus ya, Bang ya. Jalan yang kau ridhoi gitu ya, Bang. Bukan jalan yang kau sesat. Berarti kita bukan orang yang dimurkai dan ya, orang yang sesat. Kan, berarti. Artinya, kalau orang yang diberikan nikmat oleh Allah, kita lihat di dalam surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illah wa rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalika al-fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allah berfirman, siapa yang taat dengan Allah, taat dengan Rasulnya, ketika mereka mati, aku berikan mereka bersama-sama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Siapa yang diberikan nikmat oleh Allah dalam Al-Baqarah tadi? Nyambungnya ke sini. An-Nisa 69. Para nabi dan rasul. Kalau nabi diberikan wahyu oleh Allah buat dirinya, kayak Nabi Adam. Ya. Karena belum ada jamaah. Belum. ya, Rasul diberikan wahyu oleh Allah selain buat diri dan keluarganya, buat masyarakat. buat umatnya. Nah, itu. Kita ini yang diberikan nikmat, kata Allah, yang pertama kalau mati bersama Nabi dan Rasul. Kemudian bersama dengan orang syahid. Orang yang mati syahid. Syahid itu ada 3. Yang pertama syahid dunia akhirat, orang yang mati berjuang menegakkan akidah Islamnya. Yang kedua syahid dunia dong, orang yang mati ngebelain dunia. Yang keempat syahid akhirat, orang yang mati lagi melahirkan, yang mati tenggelam, yang mati kebakar, yang mati kecebur, yang mati sakit isi-isi kayak ginjal, kemudian pankreas dan seterusnya, itu syahid akhirat. Kemudian orang yang jujur, orang yang benar, orang yang sidik. Rasul punya 4 sifat. Yang pertama sidik, benar yang jujur. Alika bisidki fa inna sidqa yahdi ilal barri fa inna birra yahdi ilal jannah. Ini. Jadi orang yang mendirikan nikmat itu kata Allah. Yang pertama para nabi dan rasul, para syuhada, orang yang sidik dan benar, orang-orang yang soleh. Mereka teman yang paling baik buat kalian. Inilah yang dimaksud ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, orang yang kau berikan nikmat. Jawabannya An-Nisa 69. Baik. Mama.
Kalau gitu Mama terima kasih banyak tausiahnya hari ini ya Ma ya. Masya Allah. Jamaah, hari ini kita diingatkan nih sama Mama untuk mengutamakan Al-Fatihah, membacanya dengan tartil di setiap sholat kita. Karena keutamaan sholat Al-Fatihah ini walaupun hanya 7 ayat, tapi mewakili seluruh surat-surat yang ada di Al-Quran. Pasti jamaah, saya dan juga kita semua nggak mau kan sholatnya jadi nggak sah gara-gara rukun sholatnya ketinggalan di surat Al-Fatihah. Nauzubillah min zalik. Yuk kita sama-sama belajar dan juga jangan lupa berdoa kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah agar kita selalu dilindungi oleh Allah. Mah, silahkan Mah. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, ibu-ibu yang hadir di studio, kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dhimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah, sehingga kami melaksanakan segala perintah-Mu, menjauhi yang dilarang oleh-Mu ya Allah. Engkau turunkan Al-Quran kepada kami sebagai penjelasan bagi kami dan sebagai pembeda yang membedakan mana yang boleh, mana yang tidak. Engkau turunkan kepada kami yang pertama dalam Al-Quran surat Al-Fatihah, Ummul Quran, Ummul Kitab, Sab'ul Masani, karena dalam sholat kami mengulang-ulangnya. Ya Allah, kami tahu dengan apa yang kami dengar, apa yang kami baca, begitu mulianya Al-Quran. Karena surat yang termulia dalam Al-Quran surat Al-Fatihah. Sementara ayat yang agung yang mulia adalah dalam surat Al-Baqarah 255, yaitu ayat kursi. Ya Allah, kami tahu dengan keagungan dan kemuliaan daripada Al-Fatihah. Oleh karena itu kami bermohon kepadamu ya Allah, agar kami gemar untuk membaca Al-Fatihah. Kami menyenangi Al-Fatihah. Bahkan anak turunan cucu kami, semoga mereka selalu belajar dan belajar membaca Al-Fatihah, menghafalnya, lalu mengerti isinya dan mengamalkan daripada isi daripada Al-Fatihah. Ya Allah, kami hanya bermohon kepadamu, terimalah amal ibadah kami, terimalah iman Islam kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa orang tua kami, dosa anak turunan kami ya Allah, tunjukin kami jalanmu yang lurus. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama Mas Bedu. Lawi terima kasih. Dan terima kasih jamaah dari Pasar Wisata Halal sudah hadir di studio. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.